Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua tetapkan 2 tersangka kasus korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana hibah Yaleka, Maro, Papua di Kabupaten Mapi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus penyalahgunaan pengelolaan dana hibah Yaleka Maro, Papua di Kabupaten Mapi tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Kedua orang tersebut masing-masing berinisial TT 57 tahun dan LS 50 tahun. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Fernandes Sanchez Napitupulu saat press conference di Polda Papua pada Kamis 11 Agustus mengatakan kedua orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Subbit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi. Dari perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp8.509.708.120 dari total dana yang dicairkan sebesar 25,8 miliar. Modusnya digunakan sebagian untuk keperluan pribadi. Jumlah kerugian negara yang sudah kita dapat adalah 8M500 sekian. Kemudian yang digunakan oleh saudara Liberata sebesar 7,3 sekian M. Kemudian saudara Titus Tambaik 1,1 M. Itu rekan-rekan. Kemudian untuk aset yang sudah kita sita, itu kita sita tanah dan bangunan sebanyak 3 unit. Kemudian alamatnya semua ada di Mapi. 1 unit mobil jenis Innova yang telah kita sita, yang kita titip di Polres Mapi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi yakni pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hari jadi Poluan ke-74, Poluan Polres Jayapura berikan tali asih kepada kelompok belajar gabus. Menjelang hari jadi Poluan yang ke-74, Polres Jayapura membagikan bingkisan kepada kelompok belajar gerakan baca tulis atau gabus di Aula Wisma Polres Jayapura pada Selasa 9 Agustus. Kehadiran mereka disambut oleh Kapolres Jayapura AKBP Fredrikus W.A. Maklarimbon SIK MH, didampingi Wakapolres Jayapura Kompol Joni Samon Sabra dan Ketua Polwan Polres Jayapura AKP Katerina. Kapolres Jayapura AKBP Fredrikus W.A. Maklarimbon SIK MH selaku pembina program gerakan baca tulis mengatakan memperingati HUT Polwan yang ke-74, rekan-rekan Polwan yang selama ini menjalankan program gabus mengundang Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk hadir menerima bingkisan tali asih. Kapolres juga berharap kegiatan ini terus dilaksanakan dan ditingkatkan sehingga generasi Papua tidak ada lagi yang buta aksara. Karena itu merupakan modal dasar yang harus dimiliki generasi Papua. Untuk diketahui, program gerakan baca tulis ini merupakan program Polres Jayapura yang terus digencarkan personil Polwan Polres Jayapura kepada masyarakat yang minim mengenyam pendidikan baik dalam hal membaca dan menulis. Dalam rangka memperingati HUT Polisi Wanita Republik Indonesia, teman-teman Polwan yang selama ini melaksanakan kegiatan gabus mengundang mama-mama, adik-adik datang ke sini karena ada sedikit tali kasih yang
ibu-ibu polon provokasi ke mama-mama. Tentunya jangan dilihat dari benda, barang atau yang apa yang dikasih, tapi bagaimana tali hasil itu yang kita jaga, kita rawat. Tentunya harapan kami kegiatan kampus ini terus dilaksanakan, terus ditingkatkan sehingga generasi Papua tidak ada lagi yang buta aksara, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena itu suatu modal dasar yang dimiliki setiap generasi Papua. Membangun generasi muda yang tangguh dan berpendidikan. Binmas Noken Polri kenali huruf alfabet dan angka-angka kepada anak-anak di Intan Jaya. Bangun generasi muda Papua yang tangguh dan berpendidikan, banyak cara bisa dilakukan. Salah satunya memberikan pengenalan huruf alfabet dan angka-angka kepada anak-anak di Papua. Hal inilah yang dilakukan Satgas Binmas Noken Ops Damai Kartens saat mengajarkan anak-anak untuk mengenal angka dan huruf di samping Mapolsek Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada Rabu 10 Agustus. Ibda Arisandi Takoma selaku Korwil Binmas Noken Intan Jaya mengatakan kegiatan seperti ini merupakan wujud kepedulian Polri kepada anak-anak di Kabupaten Intan Jaya. Kita ajarkan pengenalan huruf alfabet dan angka-angka dari kecil dengan harapan mereka bisa mulai membaca dan berhitung. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.